Sekarang kamu bisa tinggalkan perusahaan ini sekarang juga, atau aku laporkan ini pada polisi. Kamu bilang Mami suruh sabar. Terus kamu merasa lebih sabar daripada Mami, Anita? Selamat mengurus bayi ini, ya? Udah, aku yang ngurus, nggak masalah. Iya benar. Aku minta maaf kalau dianggap melangkahi wewenang ayah dalam memecat Ibu Sandra. Dan Jihan. Terpaksa aku melakukannya karena aku pikir itu yang terbaik untuk perusahaan. Iya ya. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum. Ini teh buat kamu, Rey. Terima kasih. Apa di kantor ada masalah? Ya, aku baru memecat Bu Sandra dan Jihan. Astagfirullahaladzim. Memangnya apa yang mereka lakukan? Apa mereka bikin kekacauan di kantor? Ya, kamu ingat aku pernah cerita tentang Ibu Sandra, sekretaris ayah yang aku pindah ke divisi lain? Iya, kamu pernah cerita. Lalu apa hubungannya dengan Jihan? Ya, karena ternyata Jihan adalah keponakan Ibu Sandra. Mereka bersekongkol untuk melakukan korupsi di perusahaan. Terus gimana caranya sampai kamu bisa tahu kalau mereka bersekongkol? Oh, begini. Secara tidak sengaja, aku mendengar mereka sedang bicara tentang rencana mereka. Ternyata Jihan itu adalah penjahat yang ingin menghancurkan karier Rehan. Berani sekali dia. Untung saya belum jadikan Jihan sebagai kandidat menantu idaman saya untuk menggantikan Priti. Mungkin memang itu adalah cara yang diberikan oleh Allah supaya kau bisa mengetahui siapa musuh dalam selimut. Ya, aku harus mulai berhati-hati dalam mencari sekretaris baru. Jangan sampai salah lagi. Insya Allah aku akan doakan mudah-mudahan kamu akan segera mendapatkan sekretaris. Kali ini yang setia dan yang paling kompeten di bidangnya. Ya, amin Najwa. Ya udah kalau gitu aku siapin air dulu buat kamu mandi ya. Ya, baiklah. Aku tunggu di sini ya. Tapi saya yakin ini adalah pasti siasat Najwa untuk memisahkan Rehan dari Jihan. Najwa ini memang harus diberi pelajaran. Rehan, Ada apa, Bu? kamu selamanya tidak akan pernah bisa mendapatkan sekretaris baru. Dan kamu selamanya tidak akan bisa bekerja dengan baik di perusahaan yang bonafit. Karena kamu tahu kenapa? Selama Najwa masih ada di dalam kehidupan kamu, kehidupan kamu akan selalu dan selalu berantakan. Karena apa? Karena Najwa itu adalah pembawa sial dalam kehidupan kamu, Rehan. Ibu, aku menghadapi masalah kantor sekarang ini. Ini tidak ada hubungannya dengan Najwa yang di rumah. Jadi mana mungkin keberadaan Najwa berhubungan dengan kantorku? Tidak ada urusannya. Oh, ada Rehan, ada urusan. Dan orang yang suka membawa sial bagi kamu ada persis di samping kamu. Pokoknya besok ibu akan membeli kembang 7 rupa. Dan ibu akan membandingkan kamu dengan kembang 7 rupa itu. Astagfirullahaladzim Bunda, mandi kembang. Iya, Bu. Aku harus mandi kembang. Untuk apa? Iya, mandi kembang itu kan untuk membuang kesialan. Astagfirullahaladzim. Ibu bicara begini untuk anak ibu sendiri. Ini sama saja ibu mendoakan bahwa hidupku akan selalu sial nantinya. Memang itu kenyataannya, Rehan. Setelah kamu menikah dengan perempuan yang tidak bisa punya anak ini, kehidupan kamu secara tiba-tiba, secara bertubi-tubi selalu sial dan sial terus. Kehidupan kamu selama ini tidak pernah berhasil, Rehan. Apa kamu sadar itu? Pokoknya ibu tidak mau tahu. Besok pagi ibu akan beli kembang 7 rubah dan akan membandingkan kamu dengan kembang tersebut.
Bunda itu sama saja dengan perbuatan musyrik, Bunda. Musyrik? Coba sebelah mananya yang musyrik? Ibu ini kan hanya ingin memandikan Rehan dengan kembang 7 rupa. Itu saja, supaya kesialan Rehan itu hilang. Bunda, kalau mau menikah nggak harus selalu mandi kembang, Bunda. Bohong kamu. Ibu melihat kok di TV. Dengan mata kepala ibu sendiri. Setiap hari ibu melihat di TV. Sebelum orang Indonesia itu menikah, mereka itu mandi kembang 7 rupa, nak. Jual. Bunda, itu namanya siraman, bukan mandi kembang, Bunda. Siraman. Pokoknya ibu nggak peduli. Ibu ini kan orang India, bukan orang Indonesia. Pokoknya besok Rehan itu akan siraman atau mandi kembang. Apalah itu namanya. Pokoknya besok kalian berdua harus siap-siap. Tidak, Ibu. Aku tidak mau melakukannya. Dan jangan paksa aku melakukannya. Nggak bisa, Rehan. Kali ini kamu harus mendengarkan semua perkataan ibu. Dan kamu harus melakukan semua yang ibu minta. Ini demi kebaikan kamu. Dan kamu juga, Najwa. Kamu itu harus mendukung suami kamu. Biar dia mau mandi kembang 7 rupa. Udahlah, Rehan. Jangan kamu masukin ke hati ya ucapan Bunda kamu. Kita berdoa aja sama Allah, semoga Allah memberikan jalan dan membukakan pikiran ibu kamu. Terima kasih, Najwa. Kamu selalu mendukungku setiap saat. Terima kasih melewati cobaan ini. Apa? Kita kalah tender lagi? Benar, Bu. Banyak proyek perusahaan kita yang disabotase hingga jatuh ke tangan anak perusahaan Razak Abdurrahman. Bukan hanya itu, Bu. Sepertinya mereka mau menghancurkan perusahaan kita. Kalian harus pantau terus perusahaan Razak Abdurrahman terhadap perusahaan kita. Dan hasilnya segera laporkan ke saya. Baik, Bu. Kami permisi. Aku yakin hal ini pasti ada kaitannya dengan masa lalu suamiku, Razak Abdurrahman. Pasti dia mau membalaskan dendamnya untuk menghancurkan perusahaan ini. Hei Mumtaz, kamu yang sabar ya Mumtaz. Aku pasti akan ketemu sama papa kamu. Aku janji, keluarga kita akan utuh lagi nanti. Mumtaz, kamu tahu nggak? Kamu itu hal paling penting buat aku sekarang. Aku bisa ngelakuin apa aja buat kamu, Mumtaz. Dan insya Allah, Mama sendiri yang akan berjuang untuk kebahagiaan kamu. Lihat aja nanti, Mama akan merebut papa kamu kembali dari tangan perempuan penggoda itu. Kalau Najwa aku nggak biarin untuk milikin Aldi, apalagi orang lain. Siapapun perempuan itu, dia harus tahu bahayanya berhadapan sama Anita. Mama lagi kenapa? Cerita dong Ma sama aku dan Mas Farhan. Siapa tahu kita bisa bantu. Mama lagi sedih. Kepikiran kondisi perusahaan papa kamu. Perusahaan papa kamu kalah tender lagi. Kami kalah bersaing. Dan kalau kita terus-terusan kehilangan proyek, perusahaan kita bisa bangkrut. Apalagi banyak klien kita yang sekarang merger ke perusahaan Razak Abdurrahman.
Ma, kenapa sih Mama nggak lupain aja permasalahan Mama dengan Razak Abdurrahman? Tidak ada jalan lain selain kita harus bertahan. Sebab itu Mama sangat berharap sama kalian berdua untuk membantu mempertahankan perusahaan keluarga kita. Kalau enggak, perusahaan kita pasti bangkrut. Terus sekarang Mama maunya gimana? Kita harus ngapain, Ma? Mayang sama sekali nggak ngerti, Ma, soal bisnis. Jadi kita itu butuh orang yang ngerti soal bisnis. Mas Farhan, kamu bisa bantu nggak? Ini kopi buat kamu. Oh, terima kasih. Bapak-bapak, ibu-ibu, para tetangga saya sekalian yang Kamu dengar, Najwa? Ada keramaian apa itu di luar? Ini ada apa ya? Coba sebentar ya, aku lihat dulu. Bapak-bapak, ibu-ibu, saya ingin mengundang bapak-bapak dan ibu-ibu untuk acara siraman kembang untuk anak saya yang bernama Rehan. Astagfirullahaladzim. Rehan, coba cepetan kamu kesini, kamu lihat apa yang dilakukan sama Bunda. Emangnya kenapa anak ibu mau dimandiin? Astagfirullah, pasti ibu membuat masalah lagi sekarang. Kembang itu buat buang sial. Soalnya sewaktu anak saya itu mau menikah, dia itu belum mandi air kembang. Karena kan kebiasaan orang Indonesia itu sebelum menikah, mereka itu kan harus mandi kembang. Bu, air kembang ini bukannya buat mandi, tapi untuk acara siraman sebelum nikahan. Iya, itu yang benar. Salah, apa namanya? Yang saya tahu, mandi kembang itu adalah air dikasih kembang, jadinya mandi air kembang buat buang sial. Ngerti nggak? Ngerti? Rehan, kita harus mencegah hal ini nggak boleh terjadi, Rehan. Iya. Dan kalian tahu nggak? Sejak mereka menikah itu, bukan hidup mereka saja yang jadi sial, tapi hidup saya juga jadi sial dan selalu sial. Cukup, Bu. Tidak ada acara yang harus kita lakukan. Jadi hentikan. Suruh yang lain pulang. Rehan, kamu itu kali ini harus mengikuti permintaan ibu. Apa susahnya sih mandi air kembang? Rehan, waktu kamu dan istrimu menikah, apakah kamu sudah melakukan siraman? Tidak. Upacara itu tidak kami lakukan. Dengarkan Ibu, Nak. Acara ritual siraman itu bisa membuat rumah tangga tenang. Jadi kalian harus melakukan hal itu. Ibu, itu bukan hal yang penting. Hal yang penting adalah rasa saling percaya. Dan kami saling percaya. Aku yakin istriku juga tidak mau melakukannya. Rehan, kalau kamu itu mau menuruti kata-kata ibu, maka jampi-jampi Najwa yang membuat kamu itu sial, itu akan berganti dengan keberuntungan. Bukan buat kamu saja, tapi juga buat ibu. Betul! Astagfirullahaladzim, Bunda. Sudah berkali-kali aku bilang sama Bunda, aku nggak pernah menjampi-jampi Rehan, Bunda. Sudahlah, Najwa. Tidak perlu kita tanggapi hal ini. Lebih baik sekarang kita masuk rumah, ya? Tapi, tapi, Najwa. Ibu. Ayo duduk. Ayo duduk. Iya sayang, makasih. Mama benar-benar bahagia kamu ada di sini dan memperhatikan Mama seperti ini. Apa yang Mayang lakuin ini belum seberapa dibandingkan dengan perjuangan Mama dalam merawat Mayang. Oh iya Mayang,
Mama itu sekarang lagi bingung. Mama itu sebenarnya sekarang lagi mencari model, tentunya punya trademark yang baik untuk memasarkan produk kecantikan Mama yang sudah Mama rintis selama ini. Perusahaan? Maksud Mama perusahaan yang mana? Astagfirullahaladzim, Mama lupa ya belum cerita ke kamu. Begini Mayang, sepeninggal kamu dari rumah, Mama benar-benar sangat terpukul. Dan untuk mengisi hari-hari Mama, akhirnya Mama mendirikan perusahaan yang bergerak di bidang kecantikan. Namanya Sari Kosmetika. Dan alhamdulillah sekarang udah berjalan lebih baik. Maka dari itu Mama butuh model untuk bisa membantu memasarkan supaya bisa diterima lebih baik di pasaran. Subhanallah, Ma. Mayang gak nyangka. Tapi maafin Mayang ya, Ma. Karena di situ Mayang gak ada untuk bantuin Mama. Gak apa-apa sayang. Mama mendirikan perusahaan itu juga untuk kamu. Karena Mama tahu kamu punya kemampuan di bidang kecantikan. Dan Mama mendirikan perusahaan itu untuk mengantisipasi jika terjadi sesuatu di usaha papa kamu. Jadi maksud Mama itu mau diversifikasi usaha. Loh, terus perusahaan ini bakalan berdiri sendiri atau gimana, Ma? Soalnya kan yang tahu perusahaan ini tuh bertolak belakang banget sama perusahaan papa yang lain. Mayang, perusahaan papa kamu itu mempunyai beberapa bidang. Salah satunya Sari Kosmetika itu adalah anak perusahaan dari Indrasya Holding Company. Yang mana perusahaan papa kamu juga bergerak di bidang kontraktor, juga tour and travel. Maka dari itu Mayang, Mama benar-benar berharap kamu bisa membantu Mama. Karena semenjak ayah kamu sakit-sakitan dan akhirnya meninggal dunia, Indrasya Holding Company tidak ada yang mengurus. Maka dari itu Mayang, kamu mau kan membantu Mama untuk memperbaiki semuanya? Insya Allah, Ma. Kalau soal kecantikan, Mayang bisa bantu. Jadi biar Mama urus travelnya, terus kontraktornya juga, biar kecantikannya biar Mayang yang urus. Ya. Ya Allah, alhamdulillah. Akhirnya kamu mau membantu Mama, sayang. Terima kasih. Semoga usaha kita ini bisa benar-benar sukses. Dan perusahaan papa kamu bisa lebih maju lagi. Ma, tentu aja aku bakalan bantu Mama. Karena kita harus bekerja keras untuk perusahaan papa. Karena ini kan warisan dari almarhum papa yang harus kita jaga.